Syifa suaranya belum masuk sih. Nah, sebelumnya apa share screen-nya udah masuk? Udah. Ya, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah tujuan Islam sebagai rahmat bagi semesta adalah agar kita bisa menata hidup dan merefleksikan misi Islam sebagai agama kita. Selanjutnya Syifa akan menjelaskan dari pengertian Islam itu sendiri. Maaf ya teman-teman, kayak Syifa lagi ada kendala sound yang gak kedengeran.
Halo, kedengaran nggak? Kedengeran. Oke. Maaf sebelumnya ada kendala. Agak dengung tapi Oh ya, sekarang masih nggak? Oke, yang pertama itu ada pengertian Islam. Secara bahasa, kata Islam itu berasal dari kata kerja aslama yang berarti tunduk. Terus yang kedua itu ada secara istilah. Kata Islam mengacu kepada sikap pasrah, tunduk, dan menyerahkan diri pada Allah sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19. Nah, itu sikap kepasrahan hanya kepada Allah adalah sikap hanya menuhankan Allah. Karena itu, seorang diawali dengan syahadat yang berisi kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus sikap pasrah hanya pada Allah ini terhubung langsung dengan konsep tauhid, yakni meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda tidak ada ketaatan dalam maksiat tentang Allah. Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memberikan pasrah pada selain Allah, baik dari nafsu dan dari diri sendiri maupun sesuatu atau orang lain, itu pasti akan mendapatkan kesusahan dalam kehidupan kerja. Nah, hal ini itu dilihatkan Allah dalam Quran dan peliharalah diri kalian dan kedudukan tidak hanya menimpa orang-orang yang membuat kesusahan di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa suasana amat keras. Nah, ayat ini itu menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak perbuatan seseorang atau pihak pada orang-orang pihak lain. Terkadang kalau pihak pada modal sosial yang memiliki ini bisa berdampak pada kerusakan sosial yang berdampak pada individu manusia serta tergantung. Itu ada timeline-nya. Kata Islam itu memiliki dua kandungan makna, yaitu sikap tunduk dan patuh kepada Allah sehingga tidak sombong pada orang maknanya, dan ketulusan sikap tunduk kepada hanya penguasa, yaitu Allah. Jadi maksudnya itu orang yang diutus tunduk hanya kepada Allah itu tidak akan musyrik, dan ia adalah seseorang hamba yang berserah diri hanya kepada Allah semesta alam. Islam atau kepasrahan hanya kepada Allah yang diikrarkan kalimat syahadat ini itu adalah kesaksian Muhammad SAW Allah. Nah, hal itu berarti bahwa kepasrahan kepada Muhammad adalah dalam kita sudah diutus Allah yang nggak mungkin mempunyai keberkahan dengan Allah sudah tidak mengutusnya. Nah, hal ini ditegaskan pula dalam bahasa Al-Anbiya ayat 107 dan tidaklah Allah utus kamu kecuali untuk menjadi ahli dari semesta alam. Nah, setelah itu dia jadi keislaman. Nah, setiap manusia itu mempunyai sifat syarat sejak lahir hingga mati, yaitu sebagai hamba Allah. Nah, ini ditegaskan dalam Quran Al-Zariyat ayat 56, dan tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali untuk menghamba kepadamu. Sebagai hamba Allah, manusia tidak boleh memiliki ciptaan kecuali hanya Allah. Terus selanjutnya itu manusia tidak bisa manusia juga mempunyai yang melakukan sebagai atau keutamaan dari Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sesama makhluk Allah Rasul Muhammad. Sesuai bedanya manusia hanya hanyalah manusia sehingga bukan takwa, yaitu jika seseorang harus benar-benar hanya Allah konsisten. Nah, jika menghadirkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah sebenarnya banyak mereka dikeluarkan dari kata bersama Allah. Jadi itu nilai daripada Allah dan hanya ditentukan Allah untuk nyaman dan baiknya dengan Allah yang dapat memberikan
sering merupakan sebagai hidup. Di mana tuntunan Allah berarti tuntun juga terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah. Manusia juga dari sisi manusia diberi Allah menilai yang baik dan buruk, dan juga hakim yang untuk memberikan dan memilih sesuatu untuk kebaikan bersama. Tidak hanya pada manusia, bahkan bersama-sama. Nah, sebagai mahasiswa dan umat Allah, kita harus bisa mempelajari sebagai orang misi sebelumnya sudah dilakukan lalu kegiatan sehari-hari. Sekian presentasi hari ini. Ini sejumlah referensi yang kami ambil untuk presentasi hari ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, nanti kami persilakan. Ini dari pertanyaan, mungkin bisa dimulai dari hari ini kalian Islam, yaitu syahadat. Walaupun syahadat sama, tapi sekarang itu banyak sekali jadi Islam seperti itu banyak sekali. Selain itu masyarakat seperti dan ini semua bukan hanya di masyarakat, tapi sudah ada di mahasiswa masih. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa atau masih untuk memiliki diri dari atas posisi. Oke, bisa dilakukan dulu ya. Atas kesempatan ini, sehingga Islam Indonesia di seluruh dunia. Terus juga ucap-ucap masanya terjadi di Islam banyak perempuan. Pertanyaan saya adalah kenapa pada zaman sekarang banyak penganut agama Islam kurang bangga beragama Islam, kayak misalnya ada yang justru memakai nama seperti terus tidak representasi dari Islam itu padahal sebelumnya makasih selanjutnya boleh ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya bertanya seperti yang telah materi bahwa manusia diberikan akal untuk memilih baik dan buruk. Tapi kenyataannya saat ini banyak orang yang melakukan kegiatan buruk
buruk seperti berhubungan di luar pernikahan, terus mabuk-mabukan, dan hal lain sebagainya yang dianggap melanggar ketentuan dari Allah. Menurut kalian, apa saja hal yang membuat hal itu tetap terjadi padahal ia tahu hal tersebut bukanlah hal yang diperbolehkan? Terima kasih. Oke, yang terakhir kayaknya ada tanya Lurani deh. Boleh tanya di paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, saya izin bertanya. Seperti yang tadi aku tangkap, kan rukun Islam itu membuat kita berpegang teguh pada diri sendiri seorang muslim. Tapi menurut kalian, kalau misalnya ada orang yang udah sering haji atau sering zakat, sering sholat, sering puasa, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan, dia misalnya tetap menipu orang, bisa berpura-pura atau gimana gitu. Gimana pendapat kalian dan kenapa hal itu bisa terjadi? Terima kasih. Tanya boleh diulang tadi gangguan koneksi pertanyaannya. Nah, iya, saya Anes izin bertanya, bagaimana sih hukum seorang umat muslim yang berpuasa tetapi dia masih tidak pernah menjalankan ibadah sholat atau masih sering lalai dengan sholatnya? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mungkin Syifa bisa menjawab dulu beberapa pertanyaan. Iya, izin menjawab ya pertanyaannya Handini tadi tentang itu ya, gimana cara membentengi diri dari hal-hal LGBT. Untuk pertama LGBT itu kan lesbian, gay, bisexual, transgender ya. Nah itu transgender itu kan digunakan untuk deskripsiin orang yang melakukan merasa atau berpikir atau kayak melihat berbeda dari jenis kelamin yang emang ditetapkan. Nah itu jelas-jelas kan emang udah di dalam pandangan Islam itu emang dilarang. Kayak itu di dalam Islam itu pada dasarnya kan Allah udah menciptakan manusia itu dalam dua jenis aja, itu laki-laki dan perempuan. Nah terus cara kita kayak sebagai mahasiswa untuk membentengi diri itu menurut saya yang pertama itu kayak menguatkan iman sih, karena kayak harus kayak berteguh pendirian gitu sama prinsip-prinsip Islam yang jelas-jelas melarang kayak ada LGBT di dalam agama Islam. Terus yang kedua menurut saya itu kayak menjaga pergaulan juga sih, karena kayak lingkungan pertemanan itu benar-benar berpengaruh banget sama kayak LGBT gini. Kayak LGBT ini kan soalnya mengindikasikan adanya pergaulan yang sangat bebas, kayak nggak tanpa ada norma. Jadi mungkin kayak lebih selektif aja sama pergaulan dan teman-teman sih gitu. Ya, makasih. Makasih Syifa atas jawabannya. Oke, aku izin jawab pertanyaan Anes dulu kali ya. Jadi tadi pertanyaan gimana kalau misalnya puasa tapi tetap ngelakuin hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, menurut sumber yang saya baca, puasa itu tetap sah, tetapi kalau misalnya kita mendirikan sholat wajib, terus melakukan hal besar, itu nanti pasti dipertanggungjawabin dan pada intinya diterimanya ibadah itu pasti tergantung Allah. Cuman kalau misalnya hal-hal yang wajib aja nggak dilakuin, pastinya bisa menghilangkan pahala dan esensi dari puasa itu sendiri. Terus tadi ada pertanyaan dari tanya ya. Jadi pertanyaan kenapa kalau misalnya seorang muslim sudah sering menjalankan rukun Islam tapi tetap maksiat, sebenarnya sama kayak Anes tadi, cuman konteksnya ini rukun Islam. Kalau misalnya buat saya pribadi, kenapa masih bisa menjalankan maksiat, karena rukun Islam yang dipahaminya itu belum seluruhnya dipahami. Seseorang yang masih melakukan maksiat itu belum sepenuhnya memahami dari rukun Islam, terus belum juga apa yang mendapat esensi dari rukun Islam itu sendiri. Kita mungkin bisa membantu teman-teman yang misalnya baru buat maksiat dari sekedar ingetin dari cara-cara yang mungkin lebih halus dulu gitu.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Faiza yang akan dijawab sama Syifa. Iya, izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya Faiza itu, ya menurut kalian apa aja hal yang membuat seperti yang tadi katakan teman-teman, kenyataannya tuh masih banyak orang yang melakukan kegiatan buruk seperti mabok-mabokan dan hal lain, kayak menganggap ketentuan Allah gitu. Menurut kalian apa aja hal yang membuat menurut saya sendiri, sebenarnya kayak orang-orang itu tahu kalau apa yang mereka lakuin itu tuh salah, cuman kayak mungkin karena mereka nggak bisa mengendalikan diri. Ya, mereka tahu kalau itu salah, cuman ya mereka nggak bisa aja mengendalikan diri untuk nggak ngelakuin hal-hal seperti itu. Terus juga salah satu pengaruh lainnya itu karena lingkungan sekitar. Kayak lingkungan itu membawa mereka untuk melakukan hal tersebut. Kayak emang makanya lingkungan itu kan berpengaruh banget. Jadi harus apa ya, kayak tadi mungkin kayak lebih selektif sama lingkungan sekitar biar nggak kebawa ke hal-hal yang negatif. Gitu aja sih. Oke, yang terakhir ada pertanyaan Najmul Ikrimah, gimana caranya meyakinkan kepada orang bahwa Islam adalah rahmatan atau kasih sayang dari Allah, sedangkan banyak orang saat ini yang beranggapan bahwa Islam malah sering menyulitkan orang-orangnya. Nah, dari sini kita pasti belum punya cakupan yang banyak soal merubah persepsi ini secara keseluruhan di masyarakat. Tapi kita bisa nunjukin dari diri kita sendiri gimana sih sebenarnya Islam itu merepresentasikan dari kasih sayang Allah itu sendiri. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih bersikap di luar dari Islam, kita mungkin bisa ngelakuin pendekatan-pendekatan lagi tanpa harus radikal juga, kayak waktu di materi sebelumnya juga kita kan harus mempelajari Islam secara keseluruhan gitu. Nah, dari situ kita bisa punya pemahaman sekaligus membagikan ke teman-teman apa sih sebenarnya manfaat dan juga tujuan dari peraturan-peraturan yang misalnya adanya di Islam gitu. Kayaknya seluruh pertanyaan udah terjawab ya. Apakah ada yang belum dijawab pertanyaannya? Cak, maaf. Pertanyaanku tadi belum. Sebentar. Tadi pertanyaan kenapa banyak yang masih melenceng dan tidak merepresentasikan itu ya? Iya, betul. Jadi sejauh ini sebenarnya pertanyaannya masih mirip-mirip kan, gimana kenapa masih banyak yang nggak merepresentasikan gitu. Padahal dulu Islam lagi jaya-jayanya gitu. Yang nggak bisa dipungkirin sekarang pasti adanya globalisasi, terus misalnya sistem Indonesia juga yang Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita perlu memahami dan menerapkan sikap toleransi gitu, di mana di materi sebelumnya juga udah dijelasin kalau misalnya toleransi itu bukan sesama Islam doang, tapi sesama teman-teman yang tidak memeluk agama Islam. Nah, ya itu tadi kenapa tidak sama masih melenceng, sebenarnya mungkin orang-orang yang masih melenceng ini belum memahami Islam secara utuh gitu. Atau misalnya kalau dari materi sebelumnya juga masih terlalu mengartikan Islam itu dari beberapa pandangan aja gitu. Jadi mereka belum dapat esensinya, belum memahami secara keseluruhan Islam itu. Gitu. Itu kenapa bisa terjadi sih di masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Pak? Mungkin kayak yang tadi saya bilang, menurut saya sendiri itu karena perkembangan zaman kan, orang jadi ngikutin tren. Mungkin orang banyak yang merasa kayak ya kan ilmu pengetahuannya juga udah maju, jadi orang kayak kayak nggak mau mempresentasikan dirinya sebagai orang Islam gitu. Terus juga
mereka belum sepenuhnya memahami rukun Islam gitu. Jadi kayak belum nggak bangga gitu untuk kayak nunjukin kalau dia itu orang Islam gitu. Oke, makasih Syifa. Mungkin sekian kali ya presentasi dan tanya jawab dari kelompok pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan lagi ke Bapak Subur. Terima kasih. Baik, give applause, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan materi dengan cukup baik, ya, agar ditambah menjadi lebih baik. Kalau baik kan nanti nggak ada peningkatan, harus ditingkatkan. Untuk materi selanjutnya berdasarkan kelompok emas, gitu ya. Nah, nanti materinya bisa dikemas jauh lebih baik, menarik. Ya. Kemudian bisa dalam isi materi itu disampaikan. Yang pertama itu adalah membuat suatu jajak pendapat di dalam Google Form disesuaikan dengan materi yang dibahas gitu ya. Ini tolong sekretaris atau ketua dan wakil ketua kelas dicatat. Jadi bagus tuh, menarik. Kemarin ada yang presentasi membuat pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan pembuka melalui Google Form atau apa istilahnya, itulah yang lainnya. Misalkan terkait materi rahmatan lil alamin. Apakah Anda yakin Islam rahmatan lil alamin itu bisa diaplikasikan? Atau pertanyaan lainnya, apakah Islam dianggap radikal karena Islam itu rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Kemudian terkait Islam rahmatan lil alamin, itu banyak sekali bukti-bukti bahwasannya Islam rahmatan lil alamin itu sudah dapat diimplementasikan. Banyak sekali contoh-contohnya di dalam video maupun yang lainnya ya. Nah, itu termasuk video-video bukti konkret ya. Itu bisa ditampilkan kayak semacam video pendukung materi 5-10 menit, itu nggak masalah saya kira. Itu mungkin arahan-arahan dari saya untuk kelompok selanjutnya, bisa dimuat ya, 2 poin besar itu. Yang pertama jajak pendapat, yang kedua adalah video pendukung. Udah dicatat, Wakil? Randy, sudah dicatat? Sudah, Pak. Baik. Selanjutnya mohon di display pertanyaan. Mbak siapa itu? Enggak, di display, ditampilkan.
Sambil nunggu display, apa saja tadi pertanyaan yang muskil, yang sekiranya susah, berat? Tadi pertanyaan seputar cara meyakinkan ke sesama sih Pak. Tadi hal Islam sebagai rahmatan Allah, terus transisi kan Islam ini mengalami transisi kan, yang tadinya dari masa kejayaan, terus ada globalisasi, terus ada pergeseran. Nah, cara meyakinkan untuk ke sesama itu sih Pak paling pertanyaan yang cukup sulit. Terus ada lagi? Dari saya sih Syifa ada nggak? Iya, sama sih. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan. Kelihatan kok. Nanya bagaimana cara meyakinkan kepada orang bahwa Islam adalah rahmat. Kemudian, sedangkan banyak orang yang saat ini beranggapan bahwa Islam malah sering menyulitkan orang-orang, ya, karena memiliki berbagai aturan. Aturan yang seperti apa ini? Maksudnya saya jawab Pak, yang nanya kan Pak? Iya. Ya maksudnya kayak contohnya itu kan kita kayak lebih terlihat lebih banyak aturan daripada agama lain, contohnya kayak yang sholat 5 waktu
gitu. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, saya tawarkan ke sebelum saya jawab ada teman-teman yang lain. Betul tidak itu meribetkan kalian? Itu aturan-aturan agama ini. Ya, jawab yang lain. Tidak setuju. Yang tidak setuju. Saya ingin menjawabnya. Oke. Sebetulnya saya kurang setuju. Putus-putus tidak ya? Enggak. Oke. Sebenarnya saya kurang setuju atas pendapat bahwa beberapa peraturan itu menyulitkan kita sebagai umat muslim. Sebenarnya kan Allah itu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Jadi setiap peraturan yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmah di balik itu. Kayak misalnya itu sholat, kita mendirikan sholat lima waktu itu untuk menanamkan kedisiplinan di dalam diri kita. Kalau kita disiplin sholat itu akan menjalankan hal yang lain untuk disiplin melakukan tugas, disiplin lain-lain. Terus untuk hal baju, untuk memakai baju itu sebenarnya bukan menyulitkan ya, tapi lebih ke Allah ingin menjaga umatnya agar terhindar dari godaan-godaan setan dari yang lainnya. Maksudnya mungkin pakaian tidak berpengaruh utama bahwa dia tuh nggak bakal mungkin di catcalling atau diapa-apakan gitu. Cuma Allah ingin menjaga gitu agar kita tuh aurat kita tuh tidak terlihat, tidak terekspos oleh orang banyak. Jadi menurut saya itu pasti setiap alasan yang diberikan Allah itu sebenarnya gimana kita nanggepinnya gitu, Pak. Kalau misalnya kita nanggepinnya ke negatif terus, pasti ya udah itu pasti bakalan menyusahin kita. Cuma kalau kita lihat sisi positifnya, kenapa nih Allah memberi alasan-alasan seperti itu, ya berarti itu kita udah mulai. Itu deh Pak maksudnya, Pak. Oke, siap. Bagus. Ada jawaban yang lain? Ya, gimana? Saya pernah lihat di sini sih Pak, di TikTok itu kayak berdebat gitu loh antara orang yang Islam tapi ya dia kayak ya cuman Islam KTP, pokoknya kayak mereka tuh ya itu jadi saling berdebat gitu. Pernah lihat di Twitter juga, di TikTok gitu, di sosial media gitu Pak. Anak milenial, tontonannya TikTok dan lain sebagainya, podcast yang seperti itu. Baik, ada jawaban lain yang sekiranya kamu menggunakan pakaian muslimah dan seterusnya, apa manfaatnya dan lain sebagainya? Aturan yang dibuat itu kan manfaatnya kan sebenarnya juga balik lagi ke kita. Terus kalau mengenai aturan agama lain, kalau menurut saya Pak, agama itu juga ada peraturan sendiri loh. Kayak orang India tuh kan mereka juga ada doa setiap harinya. Terus juga abis itu kalau masalah makanan mereka juga nggak boleh makan daging sapi. Agama tuh saya yakin banget ada peraturannya. Cuman mungkin nggak terlalu kelihatan karena kita ini di Indonesia yang mayoritas Islam dan kita sendiri itu pun agamanya Islam kan, jadi kita itu nggak melihat aturan agama lain itu bagaimana. Mungkin kita bisa melihat orang Kristen, maksudnya orang agama lain itu nggak terlalu menjalankan aturan ibadahnya, maksudnya kayaknya agamanya simpel deh, tapi kan kita nggak tahu aturan sebenarnya itu kayak gimana, karena agama itu nggak hanya bisa dari perilaku orang aja Pak, kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Ini silakan Andi. Ya Pak, izin menanggapi. Menurut saya, apabila kita sudah bersyahadat, kita harus menjalankan sesuai dengan peraturan agama Islam. Tapi peraturan agama Islam bukan hanya menyulitkan saja, tapi kita harus melihat dari segi positifnya. Benar kata Tania Ulani. Nah, contohnya saja itu saya menanggapi dari segi kesehatan ya Pak. Kalau misalnya sholat itu, kalau misalnya kita lakukan pada 5 waktu yang tepat, dan kita menggerakkan dengan yang tepat, itu dapat memperbaiki peredaran darah kita, termasuk olahraga juga, walaupun kita sibuk, tapi kita dapat olahraga dengan melalui sholat itu. Terus yang kedua, mengenai puasa. Puasa itu juga baik untuk kesehatan kita, contohnya untuk lambung dan sistem pencernaan lainnya. Terus dapat menahan hawa nafsu juga secara psikologi.
Selain itu, kalau misalnya mengenai berpakaian bagi muslimah itu mengenai disarankan untuk menggunakan rok, itu juga sebenarnya baik karena dari segi medis yang telah saya baca itu menurunkan adanya terjadi kanker serviks. Terima kasih Pak. Terima kasih, pendapatnya bagus. Iya. Ada lagi barangkali yang lain mengenai aturan? Banyak banget aturannya agama Islam, nggak boleh ini itu dan lain sebagainya. Laki-laki mana ya? Mana laki-lakinya? Tadi suara perempuan, sekarang suara lelaki mana? Randy, Anes. Mana Randy, Anes? Ya. Jadi begini, ada sebuah guyonan ya. Suatu hari salah seorang pemuka agama Islam, sebutkanlah itu Gus Dur, itu berkunjung ke Pulau Dewata Bali. Ya. Kebetulan saat itu Gus Dur diajak ke suatu tempat yang sedang mengadakan upacara pemakamannya orang Hindu. Nah, di dalam mobil itu berdiskusilah Gus Dur dengan pemuka agamanya Bali itu di Bali itu. Gus, kasihin orang Islam itu kalau itu sudah mati, dikubur, diinjek-injek lagi pakai tanah. Gitu. Wah, Gus Dur nggak terima digitukan. Kata Gus Dur, loh, lebih kasihan lagi orang Hindu. Sudah mati, ya, dibakar lagi pakai kayu bakar sampai abunya itu tak tersisa. Ya masih orang Islam ya gitu. Jasadnya masih ada dan asar peninggalannya masih ada. Nah, itulah diskusi antar umat beragama saya kira. Betul tadi yang disampaikan. Ya, banyak manfaat dari aturan-aturan. Dan agama yang lain pun memiliki aturan-aturan. Kalian pernah nggak kalau kalian ini situasinya normal, itu pasti ada yang ngekos, dan di kos itu kan multikultural. Dulu waktu saya pernah ngekos S1 S2 itu di Jawa Timur, ada salah satu kawan itu yang dari Bali. Nah, mereka setiap hari itu harus menyumut dupa ya dan sesajen. Nah, itu udah belief mereka menyumut dupa dan sesajen. Dan itu pun ada paket-paketnya teman-teman. Ada yang paket 25, 35, 50 dan seterusnya. Sama orang Tionghoa pun seperti itu, ada paket-paketnya. Lah bayangin, untuk beribadah mereka harus mengeluarkan uang 50.000 misalkan. Kalau kita, Allah kan tidak memerintahkan sholat 5 waktu itu jatah sekian dan seterusnya. Ya kalau mau berinfak sedekah silahkan. Itu pun mungkin sama. Keyakinan mereka pun sesembahannya itu dikhususkan untuk yang dipuja dan dipujinya dan seterusnya. Jadi itu teman-teman, dialog interfaith ya, istilahnya dialog interfaith itu memang menarik ya sesungguhnya. Banyak forum dialog interfaith
yang dilaksanakan. Kami juga dulu di ICIS, bukan ISIS ya, tapi ICIS, International Scholarship, ya, International Conference of Islamic Scholarship, ICIS, International Conference of Islamic Scholarships. Ya. Jadi kami itu sering mengundang dialog interfaith dari berbagai kalangan dan berbagai negara. Di antaranya mendiskusikan itu. Ada lagi suatu kisah. Ini guru saya, almarhum Al-Madfur Abbas Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU di masanya. Jadi ketika beliau diundang ke Vatikan, Roma, itu banyak sekali orang-orang Paus Paulus dan seterusnya itu bilang ke beliau ya, ke Abah Hasyim, Kiai, ini kok kenapa orang Muslim itu kalau sholat itu ya berangkat pakai sepatu, pakai sendal yang bagus, kadang-kadang sepatu dan sendalnya itu hilang, itu digosok. Oh, Abah Hasyim jadi, wah ini kurang ajar ini. Saya balas kata Abah Hasyim itu. Loh iya, Paulus katanya. Iya, karena orang Islam itu kalau masuk masjid dibuka sendal dan sepatunya karena itu tempat suci. Nah, beda lagi dengan orang Kristen dan seterusnya. Ya, kalau masuk ke gereja sepatu dan sendalnya dipakai. Nah, itu nanti yang hilang bukan sepatu dan sendalnya, mobilnya yang bisa hilang katanya. Sambil gelagak tawa dan seterusnya. Itu bukan sepatu dan sendalnya lagi yang hilang, tapi bisa-bisa mobilnya dan motornya yang hilang katanya. Iya, bisa saja seperti itu. Dan terus ada lagi dialog yang jenaka satu lagi. Ini para paus ketika Abah Hasyim yang Kiai, kenapa kok para kiai khususnya di Indonesia itu dan umat Islam itu diperbolehkan meninggalkan beda satu, ya. Meninggalkan beda satu karena mana dua tiga laki-laki sedikit dan perempuan ya itu kan menjadi data haknya Paus ya. Paus sedang menikah gitu kan. Paulusnya itu. Gitu. Ya. Paus kan menjadi Romo, Paus itu kan berbeda menikah. Ya. Begitu juga dengan Biarawati juga namanya ya. Biarawati juga sesuai untuk tidak menikah. Sudah semua berdarah dari itu. Ya. Kalau mau jadi biarawati, mau jadi pahlawan, yang mau jadi kiai, beragama itu tidak menikah itu. Ya. Tidak menikah. Jatahnya mereka itu dipakai oleh orang Islam, orang Islam. Gitu. Jadi kalau itu ya banyak
Siti dan Arif. Pak. Ya, ya. Tanya Randy, siapa? Ya, Iya, Kak. Faya Zafran dan Nazar. Kamu tahu nggak Zafran dan Nazar itu ada sebuah program yang namanya sifat nilainya. Iya, Kak. Oh, bagus. Kita paham. Sebenarnya saya nggak tahu. Ya, ya, ada beberapa kali katakan itu kita belajar untuk kita belajar ilmu fikih. Ya, ya. Boleh di akan waktu untuk mereka diperhatikan dan ya, ya. Bisa ya, ya. Teruskan pada untuk membuat strategi dan yang kita fikih dan lain-lain. Di antara yang lain saya salah satu. Kemudian tersebut ya, ya. Salah khusus solehan Hadir, Pak. ada yang dia dan Hadir, Pak.